Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Seaword TV. SBY pernah disentil Tito Karnavian, ditulis oleh Argo. Tito Karnavian pernah ungkap bahwa Ormas Selarang dulu hampir dibubarkan Polri pada tahun 2013 yang lalu. Namun karena SBY yang saat itu menjadi presiden terkesan ragu, Ormas Selarang akhirnya batal digebuk. Pengakuan ini diungkapkan oleh Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolri. Saat itu Tito Karnavian dicecar oleh Benika Harman soal Perpu Ormas dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR pada tanggal 17 Juli 2017 yang lalu. Benika Harman mengkritik keras keputusan Presiden Jokowi yang menurutnya ngaco lantaran penerbitan Perpu Ormas. Sebab menurut Benika Harman sudah ada undang-undang yang mengatur tentang Ormas. Benika Harman menuding Presiden Jokowi tidak baca undang-undang tentang Ormas, sehingga Presiden Jokowi menerbitkan Perpu yang tidak jelas juntrungannya. Presiden bikin Perpu nggak baca undang-undang ini. Nanti yang dituduhkan adalah undang-undang yang nggak jelas. Undang-undang sudah ada, kau bikin lagi Perpu. Saya nggak tahu siapa yang beri masukan ke Presiden, ujar Benika Harman di hadapan Tito Karnavian di ruang rapat Komisi 3 di gedung DPR. Tito Karnavian akhirnya angkat bicara bahwa pada tahun 2013, di era SBY pihak kepolisian saat itu sebenarnya sudah akan menindak ormas terlarang yang anti Pancasila. Namun karena tidak ada keputusan yang berani dari SBY untuk menindak ormas terlarang saat itu, akhirnya pihak kepolisian pun ragu dan akhirnya tidak jadi menindak ormas terlarang. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ormas terlarang saat itu sudah menunjukkan jati diri mereka secara terang-terangan anti Pancasila. Tapi pihak kepolisian tidak menindak mereka karena saat itu ormas terlarang ragu dan terkesan tidak punya nyali untuk menindak ormas terlarang. Political leadership, bagaimana posisinya? Kalau atasnya kuat seperti dikerjakan Pak Jokowi, ya kami kencang juga, ujar Tito Karnavian saat itu. Keraguan SBY sebagai kepala negara saat ini untuk menindak ormas terlarang yang membuat pihak kepolisian akhirnya jadi ragu-ragu untuk menindak ormas yang terang-terangan anti Pancasila itu. Tahun 2013, dengan segala hormat saya menangkap, mungkin saya salah. Ada keraguan-raguan terjadinya backfire atau pukulan balik sehingga mereka besar seperti sekarang. Jangan sampai kita too late untuk mengambil risiko, ujar Tito Karnavian. Sekarang semuanya akhirnya terbuka ke permukaan. Selama 10 tahun SBY berkuasa banyak sekali meninggalkan masalah. Yang cuci piring kotor bekasnya SBY di masa lalu adalah Jokowi. Mulai dari kasus mega korupsi EKTP sampai Hambalang, termasuk namun yang tak terbatas merajalelanya ormas-ormas radikal dan intoleran yang anti Pancasila adalah akibat dari pembiaran oleh SBY yang tidak berani dan tidak punya nyali menindak mereka. SBY juga bahkan merangkul PKS yang notabene adalah ancaman serius bagi kedaulatan NKRI. Padahal PKS adalah partai politik dengan ideologi yang merupakan reinkarnasi dari Ikhwanul Muslimin dan berafiliasi secara ideologi keagamaan dengan Wahabi. Ideologi politik PKS ini sangat berbahaya bagi kedaulatan NKRI karena berkaitan erat dengan Ikhwanul Muslimin. Bagi penganut Ikhwanul Muslimin, dasar negara Pancasila yang dianut oleh NKRI adalah togut dan wajib hukumnya digantikan dengan khilafah Islamiyah. Itulah sebabnya kenapa sering timbulnya aksi-aksi terorisme, insiden bunuh diri dan serangan-serangan terhadap aparat keamanan yang mereka anggap sebagai simbol togut. Tujuan besar kelompok Wahabi untuk mengkhilafahkan Indonesia dengan memancing sentimen etnis dan agama di Indonesia untuk menggiring ke arah sektarianisme dan perpecahan. Dengan mengusung nafas Ikhwanul Muslimin, PKS mengusung wacana pembentukan negara Islam berbasis khilafah di Indonesia secara halus dan terselubung. Namun di era SBY, PKS justru dirangkul dan dijadikan koalisi, di mana menteri kabinetnya pun diisi oleh orang PKS. Di era Presiden Jokowi, para kaum khilafah anti Pancasila itu tidak berkutik. PKS tidak mampu berbuat banyak seperti di era SBY dulu. Melalui Presiden Jokowi, negara yang sudah berdiri selama puluhan tahun ini tidak akan pernah bisa diutak-atik oleh ormas-ormas, termasuk namun tidak terbatas partai politik penolak Pancasila dan NKRI. Jadi kalau Ibas, Anissa Pohan, dan para kader Demokrat saat ini mati-matian berjuang meracuni alam bawah sadar rakyat Indonesia bahwa SBY jauh lebih baik dari Jokowi, maka pernyataan Tito Karnavian saat itu adalah sinyal yang kuat bahwa SBY adalah kepala negara yang rapuh dan cari aman sendiri. Masih mau pilih partai yang melahirkan pemimpin egois yang rapuh model begini nih? Kalau saya sih ogah, entah kalau yang lain, kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Seaword TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.